wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pertama, alhamdulillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini patut dan wajib bersyukur bisa mengikuti kajian rutin kitab tafsir Al-Hikam yang diasuh oleh Dr. Abdul Azim Irsyad. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu jamaah, pada pagi hari ini pada 2 hari yang lalu kita semua sudah mengikuti kajian tentang takdir. Telah dijelaskan detail tentang takdir oleh Ustadz Azim. Kali ini tema kita tentang tadbir. Jadi nyaris sama, pengucapannya nyaris sama. Ada takdir, ada tadbir. Nah, apa itu tadbir? Monggo Ustadz Azim menjelaskan, menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca umul kitab yang kita tujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh guru kita, orang tua kita. Biridhoillahi ta'ala wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu, seperti biasa setelah penyampaian dari Ustadz Azim nanti kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung maupun via chat di Zoom ini, monggo 2 pertanyaan, setelah itu kita akhiri. Tafadhol Ustadz Azim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma ftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir wujuhana binuril irfan wa wasi' sudurana wa yassir umurana waqdi hajatana min hawaijid dunya wal akhirah ya karim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal hani ya wahhab ya ghani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Allahumma rizqna
زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa bermuajahah melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kaki kita menuju langkah yang lebih baik, membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan menjadi rezeki kita berkah, ya, rezeki kita berkah, keluarga kita juga berkah, anak-anak kita juga berkah, dan insya Allah keberkahan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai kesalahan kekhilafannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua kita yang telah mendahului kita, mungkin nenek dan kakek kita yang telah wafat, insya Allah mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk saudara kita dimanapun berada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang menghadapi berbagai kesulitan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang menuntut ilmu, insya Allah diberikan kemudahan, kecerdasan intelektual, dan insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Dan kita yang sedang menuntut ilmu di forum ini, di kajian Al-Hikam ini, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dan untuk kita semua, keluarga kita semua, ya, keluarga jamaah pengajian Al-Hikam dan juga pengajian-pengajian yang lain yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah barokah dari pengajian, segala kesulitan Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokah dari kehadiran kita, kesalahan-kesalahan kita insya Allah juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita senantiasa memohon agar diberikan panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur untuk senantiasa berbuat baik, untuk berbuat kebaikan, kemaslahatan umat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi rezeki kita, ilmu kita, dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan diberikan kelonggaran waktu dan diberikan rezeki yang berkah dan halal, bisa pergi haji. Allah marzuqna ziarah Makkah wal Madinah.
لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Arih nafsak minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang namanya al-aqdar, takdir. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, itu kita tidak akan bisa menembus takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing sudah punya catatan sejak zaman azali, masing-masing sudah punya kerangka perjalanan hidupnya, dan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita lakukan ternyata itu berhasil, ketahuilah memang takdir Allah di sana itu juga demikian. Kalau memang belum berhasil perencanaan kita, maka ketahuilah memang perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Kita memang cita-cita kita tidak berhasil. Tapi sesungguhnya bagi Allah itu merubah kapan saja, ya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita itu tidak ada kata namanya putus asa. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan yang ada kaitannya dengan takdir tersebut. Nah, di sini Ibnu Athaillah As-Skandari mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia itu seorang murid atau kita semua itu disuruh diminta untuk arih nafsak. Apa itu? Tenangkanlah hatimu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu, karena sesuatu yang sudah dijamin diselesaikan oleh Allah, oleh selain kalian atau Allah, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Sebenarnya manusia itu karena sibuk untuk memenuhi hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, mereka itu berlomba-lomba untuk membangun obsesi hidupnya. Mereka itu membangun perencanaan, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata perencanaan itu seringkali mengalami sebuah kegagalan. Dan setiap kegagalan itu akan melahirkan kekecewaan. Dan setiap kekecewaan yang ada pada diri kita itu akhirnya mereka itu sering mengatakan kenapa tidak terjadi, kenapa tidak terkabulkan padahal aku sudah melakukan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka kita disuruh arif nafsak, yaitu kita disuruh tenang. Karena ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya. Orang itu kalau sudah punya obsesi, punya cita-cita, kalau bahasa anak sekarang itu resolusi tahun 2023 apa? Begini. Akhirnya buat rancangan. Kita itu loh, hidup kita itu sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kita mau merancang sendiri? Kita ini hidup itu sudah dirancang. Dulu tidak ada, oleh Allah kita diadakan. Dulu kita tidak ada wujudnya. Allah sudah merancang. Nanti tahun ini akan lahir namanya ini, kemudian proses hidupnya seperti ini, perjalanannya seperti ini, keberhasilannya begini, kemudian kesedihannya sekian. Itu sudah ada. Kita tinggal menjalani saja. Loh, kok manusia itu hidup langsung merancang, nanti saya begini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah punya perencanaan yang tidak kita ketahui.
Oleh karena itu, karena kita tidak tahu perencanaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kalau berhasil kita mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak berhasil maka itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita itu sukses dan tidak sukses tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita menuruti keinginan kita, itu pasti akan banyak kecewaan yang kita hadapi. Itu namanya kecewa. Anak sekarang mengatakan semakin banyak berharap akan semakin banyak kecewa. Semakin berharap semakin banyak kekecewaan yang akan kita alami. Oleh karena itu ya, pada pertemuan yang sangat sederhana ya, pada pagi hari ini kita mengingat kembali bahwa Ibnu Athaillah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid dharain. Arih nafsak minat tadbir fama qama bihi wa iruka anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsak, tenangkanlah hatimu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Siapa yang diingatkan? Ya murid-muridnya, termasuk kita yang membaca dan mendengar. Dari apa? Minat tadbir. Rahaitarnya istirahat sejenak, istirahat itu. Rahat. Allah Subhanahu wa taala ya itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sholat termasuk menenangkan hati, rehat ya, rehat kolbi, istirahat hati itu adalah sholat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang waktu sholat duhur atau sholat asar itu bilang kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Arihna itu tenangkan hatiku wahai Bilal dengan apa? Dengan suara adzan. Karena ini sudah waktu sholat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelang memasuki waktu sholat itu sangat bahagia. Karena di situ adalah disebut dengan rahatul qalbi, arih nafsak. Jadi kita kalau sholat itu dianjurkan tenang, enak, nyaman. Karena supaya apa? Agar supaya sholat kita itu betul-betul ittisal atau nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini arih nafsak minat tadbir. Istirahatlah, tenangkanlah hatimu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniawi, minat tadbir. Ya, dari mengatur dunia itu namanya at-tadbir. Fa maqama bihi wairuka anka la taqum bihi li nafsin. Karena sesuatu yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, yaitu yang menyelesaikan Allah, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Itu tadi. Resolusi tahun 2023. Umroh 4 kali. Misalkan. Itu resolusinya. Kemudian menyelesaikan bisnis ini. Kemudian yang belum menikah, kemudian punya anak, kemudian itu perencanaan itu kan disusun. Ada yang memang menyusun perencanaan itu dengan rapi, pokoknya dengan seksama. Ternyata perencanaan itu gagal semua, maka kekecewaan. Nah, setelah kecewa pasti akan muncul menyalahkan takdirnya begini, ternyata Allah tidak berpihak sama saya. Terus bagaimana? Ya, nanti kita akan tahu bagaimana perencanaan yang dibolehkan oleh agama. Kita lihat slide berikutnya. Makna at-tadbir ya. Bukan takbir, at-tadbir. Apa maknanya? Kita lihat. At-tadbir yaitu sebuah rancangan untuk menentukan masa depan, dan manusia paling suka membuat sebuah rancangan hidupnya demi memenuhi keinginan dan ambisi hidupnya, sehingga membuat dirinya letih dan lelah, bahkan kecewa ketika tidak tercapai keinginannya. Ibnu Athaillah mengingatkan agar seorang murid tidak melelahkan dirinya dari keinginan dan nafsunya, karena akan menyebabkan keletihan dan kecewaan, kecuali rancangan itu untuk kebutuhan hidupnya dan tidak memberatkan dirinya. Nah, ini. Jadi tadbir itu rancangan ya.
rancangan untuk masa depan, untuk memenuhi kebutuhan nafsunya atau ambisi hidupnya. Karena orang itu sering kecewa, ya, sering lelah, bahkan kadang putus asa, bahkan naudzubillah kadang sampai bunuh diri karena obsesinya tidak terpenuhi, maka Ibnu Athaillah mengingatkan, arif nafsar, sudah santai aja. Santuy, santai aja. Arif nafsar. Itu namanya kalau bahasa anak sekarang, santuy. Beragama itu santuy, menyenangkan. Apa tidak ada perencanaan? Ada, tapi setiap perencanaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, ya pasti ada situ. Pasti ada jika Allah berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak, itu pasti Allah itu muncul di setiap langkah, setiap gerakan, di setiap perencanaan itu di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita itu jika Allah menghendaki. Ya. Kan seringkali kita merencanakan ini nanti tahun ini begini, ternyata tidak terjadi. Ada yang tidak terencana sama sekali terjadi. Dan bagi Allah itu mudah. Karena manusia itu tidak tahu, maka manusia itu ya harus berusaha agar hatinya tenang. Kenapa? Kok arif nafsa? Iya, kalau orang tenang itu akhirnya mudah dan enak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya tidak tenang, itu kadang semua itu merasa terpaksa, bahkan merasa apa yang dikerjakan kalau tidak berhasil itu kadang menyalahkan. Nah, kalau menyalahkan orang itu masih mendingan. Kadang yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Percuma saya sudah merancang ini dan itu, saya sholat 5 waktu sudah saya lakukan, sholat tahajud 12 rakaat, zikir ini dan itu sudah saya kerjakan, khataman Al-Quran sudah, haji sudah, umrah sudah, tetapi faktanya seperti ini. Berarti nggak cocok saya itu beragama Islam. Oh, kadang ada yang putus asa seperti itu. Akhirnya membandingkan, dia itu tetangga saya nggak pernah sholat, kadang minum minuman khamr, kadang dia itu hidup, tapi ternyata bahagia. Nah, sebegitu rendahnya akhirnya agama itu hanya dihitung dengan materi. Karena apa? Dia mengalami sebuah kegagalan. Dan itu banyak terjadi dan sering terjadi. Ada rekan ya, itu ya berpikirnya seperti itu. Berpikirnya itu ekstrim. Kamu kalau sedekah sekian, setiap pagi nanti hidupnya akan mulia, hidupmu akan dijaga. Kamu insya Allah istrimu akan setia. Ternyata setiap hari dia lakukan. Ternyata istrinya tetap ngambek dan sebagainya. Cerita akhirnya, saya itu seperti ini. Rasanya ingin saya bunuh istri. Loh, memang kenapa? Cerita istri saya begini. Saya sudah melakukan ini, tapi ternyata tidak. Loh, tidak seperti itu. Ya, justru kegagalan itu ya, kegagalan itu jangan membuat putus asa. Kalau kita membaca kemarin itu, dari mana kita tahu Allah itu berkuasa dari kegagalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena memang Allah itu berkuasa sehingga tidak bisa kita atur. Jadi kalau ingin tahu kuasa Allah, maka lihatlah kegagalan kita. Itu berarti kita tahu bahwa Allah itu berkuasa atas diri kita. Artinya teman saya itu gini aja, Rasulullah itu punya istri juga wataknya begini, bahkan cerewet dan sebagainya. Tapi Rasulullah itu santuy menghadapinya. Loh, seperti saya ceritakan bagaimana istrinya Umar bin Khattab, istrinya Utsman bin Affan, tambah tenang dirinya. Ternyata kalau kita niat sedekah, ibadah, nggak usah kemudian disandarkan dengan rancangan-rancangan hidup kita. Nanti kalau saya sedekah sepeda motor akan dapat mobil, kalau saya sedekah mobil kemudian dapat bis, enggak usah. Sedekah aja, niat, ya Allah kau karuniakan aku rezeki, karena ini rezeki dari engkau, maka aku bersedekah karena apa. Oh, selesai. Itu santuy kalau beragama seperti itu. Enak. Jangan kemudian rancangan ini dan itu akhirnya banyak kecewa. Dan kalau Islam itu kalau kecewa itu masih bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang manusia hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Tapi kalau tidak beragama,
itu langsung ngambil sesuatu untuk mengakhiri hidupnya, dan itu membahayakan ya, bagi hidupnya sendiri. Ini makna dari at-tadbir. Kita lanjutkan. At-tadbir ya, rancangan seseorang pada urusan tertentu untuk masa depan. Urusan apa? Pekerjaan, pendidikan, pernikahan, haji, umroh, apalagi membuat rumah, ya pokoknya kalau bahasakan resolusi. Padahal manusia tidak mengerti atas rancangan diri sendiri. Oleh karena itulah Syekh Ibnu Athaillah berkata, istirahat ya, istirahatkan dirimu atau pikirkanmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu. Jangan pernah terbebani pada rancanganmu sendiri. Kita sering tersiksa oleh perencanaan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita ini hidup disuruh tenang, tapi kita itu justru menyiksa dengan rencana-rencana kita. Yang kita tidak tahu rencana itu sukses atau tidak, rencana itu memberatkan atau tidak. Sehingga kita itu hidup itu dibebani oleh rencana kita. Nah, jadi kita itu kadang manusia itu disebut di dalam Al-Quran itu zaluman jahula. Dalam Al-Quran itu manusia itu disebut dengan zaluman jahula. Zaluman itu artinya sangat-sangat zalim, jahula itu sangat-sangat bodoh. Artinya manusia itu kadang membebani hidupnya di luar kemampuannya, sehingga ya, kehidupan untuk anak istrinya, untuk keluarganya itu tidak didapati. Mulai pagi sampai tengah malam kerja, berkumpul dengan anaknya. Sebelum bangun tidur, sebelum bangun anaknya itu sudah pergi lagi. Kemudian balik lagi ke rumah, anaknya sudah tidur. Dan itu berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhir hidupnya jarang ketemu dengan anak dan istrinya. Sehingga ada guyonan, ini ada teman saya. Guyonannya itu begini, sudah suami saya itu kerja di Jakarta, rumahnya di Malang. Itu kalau pulang hari Jumat, ya sampai di rumah itu hari Sabtu. Di rumah itu mulai pagi sampai malam itu tidur. Karena apa? Kelelahan. Begitu Minggu balik lagi. Nah, saya tidak ingin itu terjadi pada ayah saya. Ayah saya itu demikian. Ayah saya itu jarang sekali ketemu dengan ibu saya. Jangan sekali ketemu dengan ayah saya. Begitu tua sakit meninggal. Jadi saya itu hampir tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tua saya. Nah, saya tidak ingin terjadi pada suami saya. Karena apa itu? Perencanaan hidupnya untuk memenuhi keinginan dirinya, sehingga semuanya ya akhirnya seperti itu. Maka kita ya santuy saja. Bertemu dengan keluarga, alhamdulillah, ya bisa melaksanakan sholat, alhamdulillah. Kemudian kita bisa beribadah, itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan kata lain kita harus mencari sisi positif dalam hidup kita. Ya, sisi positif. Jadi sini jangan pernah membebani, ya terbebani pada rancanganmu sendiri terhadap urusan dunia, sehingga lalai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti orang berkata, besok saya minggu depan, bulan depan, tahun depan melakukan titik-titik, dia lupa menyandarkan semua rancangan atau rencana itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kalau kita menyandarkan selain Allah itu pasti kecewa. Misalkan, saya nanti akan begini, saya nanti akan digaji seperti ini, itu pasti kecewa. Tapi kalau disandarkan kepada Allah itu tidak akan kecewa. Toh kalaupun kecewa menangis, itu air mata yang menangis itu kelak akan menjadi awan dan menyirami bumi. Artinya air mata yang kita teteskan di tengah malam itu akan tersimpan di langit, dan kemudian air mata itu akan menjadi hujan. Artinya rahmat bagi kita. Karena apa? Karena kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya rencana ini dan itu tidak berhasil. Kita matur kepada Allah, ya Allah, saya sudah merencanakan ini, tapi kehendak-Mu berbeda. Tapi aku tetap bersyukur. Setidaknya aku tetap
bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah. Itu akhirnya menangis. Nah, tangisan itu apa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gagal mendapatkan pahala, berhasil juga mendapatkan pahala. Karena tadbir atau perencanaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Macam-macam tadbir, macam-macam perencanaan. Ada yang tercela ya atau matlub, ada yang dianjurkan matlub, ya, ada yang dibolehkan mubah. Jadi ada 3, tercela, dianjurkan, dan yang disebut dengan boleh. Maka kita lihat berikutnya. Rancangan dalam pandangan ya al-hikam, ini ulama. At-tadbir atau perencanaan seorang atas rancangan urusan kebaikan jika tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan tercela karena meniadakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tercela. Membuat sebuah rancangan perencanaan tanpa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa perencanaan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, rancangan urusan duniawi yang isinya hanya urusan dunia semata sangat tercela karena itu termasuk maksiat. Rancangan kemaksiatan, ini sangat tercela, sangat tercela. Merencanakan, ya, ini rancangan-rancangan yang dicela ya, rancangan-rancangan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini dekat dengan siksa neraka karena rancangan-rancangan itu adalah bertentangan dengan syariat agama. Kemudian yang demikian termasuk kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat seperti orang diberikan akal yang cerdas tapi dibuat untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada gunanya, memikirkan sesuatu yang merugikan orang lain. Padahal akal itu adalah nikmat yang mestinya kita gunakan untuk merancang sesuatu yang sesuai dengan agama. Ahli insinyur, ahli bangunan merancang untuk masjid yang bagus, masjid yang berkualitas, pendidikan itu perencanaan yang bagus, tetapi tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Nah, sekarang menurut syarahnya itu seperti apa? Kita lihat. Yang tercela ini ya. Tapi yang terakhir adalah usaha disertai dengan sikap ngoyo. Ngoyo itu gigi mongso, ngotot. Gigi mongso, ngotot. Ngoyo, ngotot, kalau bahasa sekarang itu ambisi. Mendahului waktunya. Ia adalah tadbir yang dibarengi dengan sikap kemerungsung, ingin segera melihat hasil. Misalkan kita harus lakukan, pasti berhasil. Waduh, belum melakukan sudah memastikan. Perencanaan seperti ini pasti berhasil. Kita itu belum tahu itu sudah menyatakan berhasil. Nah, ini yang kemudian dicela. Kadang yang demikian ini justru membahayakan. Padahal di dalam kalimat yang diucapkan Ibnu Athaillah Iskandari di dalam makalah yang lain, Ibnu Athaillah mengatakan al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal aqilu yanzuru madza yaf'al. Orang yang lalai, yaitu orang yang lalai idza asbaha, ketika pagi hari, ya bangun pagi, idza asbaha yanzuru madza yaf'al. Orang yang lalai yaitu memulai harinya dengan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Hari ini aku begini, hari ini akan merencanakan ini. Itu dikatakan orang yang lalai. Sedangkan wal aqilu yanzuru madza yaf'alullah, sedangkan orang yang berakal ya merenungkan, memikirkan apa yang akan Tuhan lakukan terhadap dirinya. Wah, ini insya Allah kita ini orang yang berakal. Jadi begitu bangun itu langsung Allah menciptakan, Allah menghendaki saya pagi ini harus begini.
Maka diawali dengan sholat 5 waktu, ya, pagi subuh. Makanya sampai bangun tidur kita dianjurkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Memuji Allah, begitu bangun itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya orang berakal, karena dia itu tahu apa yang Allah lakukan untuk dirinya. Sedangkan sebaliknya itu disebut dengan orang al-ghafil. Al-ghafil idza asbaha yanzur madza yaf'al. Begitu bangun, kita ngapain ini? Kita makan apa? Kita harus apa? Itu semuanya itu disandarkan kepada dirinya. Dia lupa bahwa dia itu bisa bangun tidur di pagi hari itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, tadbir atau perencanaan yang tercela adalah sebuah usaha yang disertai dengan sikap ngoyo, ngotot, kadang-kadang malah gigi mongso, ambisius, mendahului waktunya, memastikan bahwa apa yang akan dikerjakan itu pasti berhasil. Padahal yang menentukan hasil tidaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia itu sudah menentukan sukses. Kita pasti sukses. Loh, kalau orang begitu semua, itu pasti orang sukses semua. Ternyata dari sekian juta manusia yang misalkan bisnis, yang sukses itu hanya 4 orang, 5 orang, mungkin 100 orang. Yang lain itu kegagalan terjadi, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang berkuasa. Manusia itu hanya membuat sebuah perencanaan. Agar supaya perencanaan itu mendapatkan pahala, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama, yaitu jangan pernah kita pastikan susah saya itu sukses, rencana sukses itu tercela. Namanya itu al-madmum. Nah, sikap semacam ini hanya membuat seseorang berada dalam tekanan mental. Kalau sudah, pokoknya kita harus berhasil. Ya, perancangan kita harus berhasil. Kalau sudah seperti ini, akhirnya tekanan mental. Nah, kalau sudah tekanan mental, stres. Ya, kalau sudah stres, naik dikit stroke. Kalau sudah stroke, nah itu sudah membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ya, kita kalau sudah ngaji kitab Al-Hikam nanti itu akan hidupnya itu bukan santuy, bukan beda ya, santuy memahami Islam dengan santuy dari melarikan diri dari tanggung jawab itu beda. Beda. Karena kalau santuy lari dari tanggung jawab itu biasanya orang-orang seperti itu menghindar dari tanggung jawab. Memang kelihatannya sih ibadah, tapi sebenarnya dia itu menghindari tanggung jawab. Seperti sering saya contohkan, ada bapak-bapak rajin ngaji, rajin belajar. Ditanya, kenapa kamu rajin? Ya, daripada di rumah, istri saya, daripada di rumah, kemudian saya disuruh ngomong anak saya. Itu kelihatan memang belajar, tapi sesungguhnya dia itu menghindari tanggung jawab. Yang seperti itu ada, ya ada. Ada orang kelihatannya itu rajin di masjid, iktikaf. Ditanya kenapa iktikaf? Ya daripada di rumah ramai. Loh, itu kan menghindar. Nah, ini kelihatannya santuy, itu lari dari tanggung jawab. Kalau santuy yang betul-betul ada landasannya, kita sudah buat perencanaan langsung akhirnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bicarakan bahwa orang yang percaya, beriman pada takdir akan melahirkan pertama yaitu ketentraman batin. Yang kedua adalah tawakal, dan yang ketiga adalah menutup pintu setan. Akhirnya apa? Setelah perencanaan dilaksanakan, ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil tidak berhasil itu sudah urusan Allah. Kewajiban kita adalah membuat sebuah rancangan biar tidak tertekan. Kalau tertekan, wah gimana kalau tidak berhasil? Wah pasti. Nah kalau tidak berhasil nanti begini-begini, itu akan membuka ruang setan untuk kita itu tidak percaya dengan qadha dan qadar. Maka orang yang tidak percaya dengan qadha dan qadar, maka Allah akan mengatakan kepada mereka, cari Tuhan selain aku dan jangan tinggal di bumi yang aku ciptakan ini.
falyatul probban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Karena akhirnya kalau orang gigi mongso ngotot resolusi 2022 tidak tercapai, akhirnya dia mengatakan percuma. Kalau sudah seperti itu, akhirnya dia itu tidak percaya dengan takdir, padahal takdir itu adalah rukun iman. Nah, itu kan membahayakan. Nah, sikap semacam ini hanya membuat seseorang berada dalam tekanan mental, sama sekali tidak sehat. Selain kurang sopan atau adab terhadap Tuhan, kondisi seperti ini menjadikan seseorang lupa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ya menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita setiap hari itu berdoa begini, raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah. Raditu billahi robba, engkau sebagai Tuhanku, maka apapun yang kau kehendaki, apapun yang kau takdirkan kepadaku, aku ridho. Ridho. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Agama Islam sebagai agamaku. Wa bil Islam Nabi Muhammadin Nabi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Jadi kita ridho, ya, ridho. Terus lanjut. Ini tadbir perencanaan yang mahmud. Mahmud itu terpuji. Perencanaan yang diperintahkan atau matlub ialah usaha yang berkaitan dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan dengan tetap menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu, seperti ingin naik haji tahun 2021, 2024, menyantuni anak yatim, membangun masjid, pesantren, kemudian perencanaan lagi misalkan sholat malam, istiqomah, baca Al-Quran sampai khatam dalam 1 tahun, itu boleh, ya, dibolehkan, tapi tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kekinian seorang memiliki resolusi tahun 2001, 2002, 2003, 2004, ya, dengan program-program kebaikan di dalamnya, yaitu tetap menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai justru ya tidak disandarkan. Dan kalau berhasil, kita harus punya sikap begini. Misalkan berhasil, alhamdulillah ya Allah, keberhasilan ini bukan prestasiku tapi takdirmu. Berarti harus ridho dengan keberhasilan ini. Kalau tidak berhasil juga sama. Ini adalah takdirmu. Ya, namanya takdir. Ini adalah ketentuanmu. Aku ridho. Walaupun tidak berhasil, aku tetap ridho. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ya. Ridho itu apa ya? Ridho itu merasa senang dengan ketentuan Allah. Itu namanya ridho. Tidak tertekan. Itu namanya ridho. Perencanaan sukses. Tidak pernah mengakui bahwa ini adalah prestasi kita. Tetap itu kehendak Allah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup ini akhirnya yaitu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini boleh. Ini matlub, terpuji. Ya, terpuji. Maka kita boleh membangun resolusi 2024-2025. Itu bisa juga ditulis ini. Kalau sukses kita senyum, betapa mulia Allah Subhanahu wa taala, perencanaanku sesuai dengan takdirnya, Allah menghendakinya. Kalau tidak sukses, betapa kuasa Allah itu. Aku punya rencana tapi Allah tidak menghendaki. Tetap bahagia. Karena apa? Ya karena Allah itu qahar. Tidak satu pun makhluk yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut mamduh, yaitu terpuji. Jangan sebaliknya, begitu berhasil mengatakan ini kalau bukan saya, nggak bisa ini. Kalau tidak berhasil, kecewa. Gimana Allah ini? Wong saya sudah merencanakan, sudah saya perencanaan matang. Saya juga saya juga sholat tahajud, sholat witir, semua saya kerjakan. Khataman Al-Quran kok tidak berhasil. Wah ini nggak benar ini. Wah itu nggak bisa. Sukses itu disandarkan kepada Allah. Ketika tidak sukses, kita ridha dengan takdir. Akhirnya itu yang disebut dengan at-tadbir al-mahmud. Kita lanjutkan.
Sekarang perencanaan yang al-mubah. Apa itu dibolehkan? Perencanaan yang diperbolehkan adalah perencanaan dalam bidang duniawi seperti Anda butuh menafkahi keluarga Anda, dan karena itu harus melakukan usaha ikhtiar. Itulah takdir yang dimubahkan, dibolehkan dalam sebuah ungkapan ya, yang sangat indah, at-tadbir atau separuh dari kehidupan, dengan catatan rancangan itu tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan sifat yang mubah, makan, minum, sana, ya, kemudian mempunyai perusahaan, PT dan sebagainya, itu boleh. Misalnya, oh, perusahaan saya kalau sukses saya akan mengumrohkan atau menghajikan karyawan saya, boleh itu, boleh. Kemudian saya besok kalau ada rezeki saya akan merencanakan mengundang teman-teman saya makan, oh boleh itu, boleh. Boleh, tapi tetap ada kata-kata yang sangat sakral, itu insya Allah. Ketika terjadi itu mendapatkan pahala, ketika tidak terjadi tidak akan kecewa. Ini kan sifatnya dunia untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan hampir semua orang itu ya masuk pada yang mubah seperti ini. Jarang orang itu misalkan nanti saya kalau sukses saya akan sholat tahajud sampai 100 rakaat, jarang itu. Mau sholat saja itu sudah untung, mau 100 rakaat. Nanti kalau saya itu mendapatkan rezeki, saya akan menyantuni anak yatim sekian. Nah, itu boleh. Ya. Tapi kalau saya pribadi, ya biasa-biasa saja. Nanti kalau punya uang, punya itu rezeki, ya santuni saja. Nggak usah nunggu berhasil. Ya, nggak usah nunggu berhasil. Justru kadang orang itu keberhasilan itu karena kita itu menyadari bahwa diri kita lemah, akhirnya menyantuni anak yatim setiap saat, setiap waktu tanpa harus menunggu kesuksesan. Dan kesuksesan itu karena keistiqomahan kita itu menyantuni anak yatim, bukan menunggu berhasil. Itu orang itu biasanya menunggu berhasil ya seperti itu. Nanti saya kalau sukses saya akan ini. Ya kalau namanya manusia, begitu sukses itu lupa. Itu sudah sejak zaman dulu kala sampai sekarang seperti itu. Ntar kalau saya terpilih jadi bupati, insya Allah masjid-masjid itu karpetnya saya ganti semua. Oh, belum jadi karpetnya sudah diambilin. Oh, itu sudah memang seperti itu. Itu lagunya ramai-ramai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari itu. Itu paling banyak seperti itu. Makanya kalau banyak janji-janji seperti itu ya siap-siap, kecewa untuk diingkari. Karena orang yang loman, orang yang dermawan itu tidak pernah berjanji. Karena ketika dia itu punya ya dia melakukan. Orang yang soleh dia itu sholat 5 waktu wirid dan lain sebagainya, tidak nunggu ada masalah, tidak menunggu masalah. Misalkan begitu menghadapi masalah, rajin ke masjid. Wah ini kelihatan kalau ibadahnya itu tertekan. Makanya nanti ada pembahasan namanya al-bastu dengan al-qabdu. Ketika ya dalam kondisi al-bastu, ya dalam kondisi longgar, manusia itu kecenderungannya itu lupa kepada Tuhan. Dalam kondisi al-qabdu, manusia itu kecenderungannya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali orang yang rajin ke masjid, rajin sholat, rajin tahajud, rajin ngaji, itu ketika mendapatkan kesedihan dan kesusahan, kemelaratan, sakit, ya, punya masalah, itu baru ingat. Ketika dia itu dalam kondisi enak, itu lupa. Maka ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi senang dan bahagia. Bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang baik itu dalam kondisi apapun tetap ingat Allah. Dalam kondisi kaya, misalkan sholat tahajudnya, misalkan 20 rakaat, melarat pun juga demikian. Nggak punya duit ya tetap 20, punya duit tetap 20. Nah, itu berarti stabil. Jangan sampai menunggu masalah baru ingat. Ya Allah, nah itu. Ya sudah, gimana namanya manusia? Maka masih beruntung lah yang seperti itu. Ya, masihlah beruntung.
Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kondisi apapun, itu tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Jangan memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Allah tidak akan membebani seseorang ya, dengan apa yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah melarang seseorang memikirkan hasil daripada yang dari apa yang kita kerjakan. Karena yang menjadi penilaian Allah adalah prosesnya. Kenapa kita tidak boleh memikirkan masa lalu akan melahirkan trauma? Apa yang kita lihat masa depan? Nah, jadi istilah guyonannya itu begini, kenapa kaca mobil depan itu lebih lebar daripada kaca mobil di belakang? Karena masa depan manusia itu jauh lebih terbentang luas daripada masa lalu. Kalau orang fokus pada masa lalu, dia itu akan mengalami atau memiliki sifat yang pesimis. Tapi kalau kita melihat masa depan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, maka kita akan melahirkan sikap happy dan bahagia. Maka kita lihat, kita pernah mungkin jatuh pada maksiat. Kita lihat Allah Maha Pengampun. Kita mungkin pernah gagal, tapi kita punya perencanaan. Allah itu kalau ingin menghendaki kesuksesan, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena Allah itu berkuasa atasnya. Jadi akhirnya itu kita itu bahagia. Tapi kalau kita melihat kegagalan masa lalu, mau bisnis misalkan, jangan, itu kemarin ada yang bisnis langsung bangkrut, takut. Ya. Kemudian kita mau melakukan sesuatu, jangan, itu dulu. Akhirnya yang dilihat itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya kekecewaan. Nah, maka kita lihat masa depan. Ini ya, Allah tidak akan membebani ya, seseorang di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang suka melihat masa depan daripada memikirkan masa lalu. Melihat masa depan akan melahirkan kegembiraan, happy, dan akan melahirkan rasa senang bahagia, sementara mengenang masa lalu akan melahirkan kekecewaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Talib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Azim. Kajian-kajiannya pagi hari ini itu menurut saya menenangkan hati kita semua insya Allah, karena kita terkadang juga seringkali terjebak pada memikirkan sebelum Sahadat, ini salah satu Usman Sahadat mungkin bisa menyapa kami, bisa bergabung ini suaranya robot jamaah ya Ustaz. Oh ya, nanti belum bisa bergabung. Bapak Ibu, monggo dari kajian ini barangkali ada yang bisa ditanyakan, ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada Ustadz Azim, atau ini di chatting sudah ada satu pertanyaan Ustadz Azim. Oh, suara saya dengung ya? Sekarang sudah enggak. Oh ya, sudah bisa dengar. Oke, alhamdulillah. Ini memang pertanyaannya agak berbeda ini, tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan barangkali Ustadz Azim bisa memberikan tanggapan. Izin Ustadz Azim, teman saya ada yang sakit kanker stadium 4. Apakah ada wirid khusus untuk meringankan penyakitnya? Terima kasih Ustadz. Monggo Ustadz, barangkali ini bisa ditanggapi atau bagaimana? Monggo, saya silakan Ustadz Azim. Pertanyaan di chatting grup ini. Monggo Ustadz. Terima kasih. Pertama ya, sikap yang harus kita ambil. Menerima bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama.
Maka itu dengan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, kita sebagai manusia itu harus punya perencanaan sehat. Kan kemarin kita membahas tentang al-aqdar. Nah, yang kedua, kita harus punya perencanaan sehat. Artinya apa? Kita harus berobat. Berobat ya. Tentu saja berobat ya sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kondisi kita. Nah, yang ketiga, kita itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermunajat atau berdoa atau zikir. Nah, manfaat zikir atau doa pertama, kalau kita diberikan kesembuhan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diberikan kesembuhan karena barokah dari zikir atau wirid kita, itu hati kita itu tentram, akhirnya itu merasa ridho, merasa Allah itu senantiasa bersama kita. Ya tetap sakit, tapi rasa sakit itu berbeda ketika kita tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa sholawat yang pernah saya sampaikan ya. Doa itu untuk apa namanya? Doa itu sholawat itu bagi orang-orang yang sedang menghadapi berbagai jenis apa? Jenis sakit lah. Ada sakit kanker, ada sakit. Itu dibaca istiqomah. Ya, dibaca istiqomah. Insya Allah biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesembuhan. Ya, kalau tidak masih belum diberikan kesembuhan, mudah-mudahan hati kita itu tentram dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu mahasiswa saya, itu punya istri, istrinya itu kena kanker payudara. Itu sudah apa namanya, sudah menurut akal nggak bisa, udah bisa sembuh. Tapi karena ayahnya itu seorang habaib ya, Al-Habsyi, Al-Habsyi. Jadi ada mahasiswa itu orang Jawa menikah dengan Syarifah. Cerita, istri saya itu dulu kena kanker dan itu sudah payudaranya itu sudah tidak, pokoknya parah. Kemudian orang tuanya itu mungkin ya karena banyak bersolawat kepada Nabi dan wirid-wirid yang lainnya, sembuh total dan persis kembali seperti sedia kala. Katanya suaminya, saya tidak pernah berpikir sampai ke sana. Kok bisa? Nah, ada satu solawat Nabi Muhammad SAW, ya, solawat itu kalau nggak salah itu dari Habib Abu Bakar Segaf Bersih. Solawat ya, solawat dan banyak lagi solawat-solawat yang lain itu kalau dibaca secara istiqomah akan melahirkan banyak miracle, yaitu dengan catatan istiqomah. Nanti insya Allah di grup saya kirimkan ya bacaan itu ya, insya Allah, dan siapapun bisa mengamalkan, siapapun bisa mengamalkan. Demikian, Mas Thalib. Bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ketika kita sedang mengalami musibah yang serupa. Baik, Ustaz, ada dua sih pertanyaan lagi, mungkin nanti saya gabung saja. Pertama, Ustaz, terkadang ibadah itu males, berat sekali, itu kadang karena apa? Ini pertanyaan di grup seperti itu, Ustaz. Jadi mau kadang semangat, kadang tiba-tiba mau malesnya luar biasa. Itu bagaimana cara mengatasinya itu? Pertanyaan kedua, Ustaz, jika kita mendaftar umroh dan sudah tahu jadwal tanggal keberangkatannya, termasuk at-takbir yang mana? Dan bagaimana kita harus menjaga hati kita hingga sampai pada tanggal keberangkatan. Itu dua pertanyaan, sebenarnya ini bisa ditanggapi. Terima kasih. Malas itu memang salah satu sifat manusia ya.
Maka ada seorang laki-laki, itu saya baca di kitab Al-Adhkar, karya Imam Nawawi, itu setiap hari, itu senantiasa di masjid di luar waktu sholat. Kata Rasulullah, wahai pemuda, saya ini kalau ke masjid mesti menemui kamu dan di luar waktu sholat. Apa sih yang terjadi pada dirimu ya Rasulullah? Saya ini banyak utang ya Rasulullah. Saya ini sering dikejar-kejar kolektor ya Rasulullah. Kira-kira begitu. Tolong ya Rasulullah, saya diberikan amalan, jika saya lakukan, saya itu bisa menutupi utang-utang saya. Saya bisa keluar dari masalah-masalah saya. Ya sudah, Rasulullah itu memberikan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ya'si wal jubni wa min ghalabati daini wa qahrir rijal. Nah, dari doa itu ada sifat yang disebutkan minal kasal, malas. Ternyata orang yang tidak berhasil, orang yang sering mendapatkan masalah-masalah, itu salah satunya adalah sifat malas. Untuk menghindari masalah malas ini, pertama, yaitu kita harus punya himmah, kemarin himmah aliyah, himmah yang sangat tinggi untuk urusan-urusan agama kita. Kiai Tolha Hasan dulu pernah bilang, kita bangun masjid itu harus bagus, biayanya sekian-sekian. Terus Kiai Tolha menyampaikan, nah, orang non-Islam saja bisa membuat gereja, mereka itu kuat, mereka itu semangat. Masa kita mau bikin masjid nggak semangat, nggak kuat? Loh, kalimat itu ternyata membangkitkan. Oh iya ya. Terus, tapi duitnya dari mana? Loh, Allah itu kaya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Ya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sejak saat itu saya punya semangat ya. Punya semangat, oh ya, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa. Tapi itu tadi ada caranya, disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan kata lain begini, kalau orang biasanya sehari, ya, kalau orang itu kalau semalam itu tidur mulai jam 9 sampai jam setengah 4, maka kita mulai tidur jam 9, bangunnya jam 3, setengah 3, maka waktu itu munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqomah. Nanti suatu saat Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik tanpa kita pikirkan. Nah, itu karena kita punya seperti itu untuk menghindari masa malas ya. Malas itu memang sangat tercela dalam ilmu sosial. Wa'udzubika minal kasali. Kasal ya. Terus kemudian pemberangkatan umroh tanggal sekian, itu tetap boleh, itu perencanaan manusia. Yang tidak boleh adalah pasti saya berangkat, nggak bisa, nggak bisa memastikan. Bisa jadi ya orangnya mati, wafat. Bisa jadi nanti ada masalah. Kita tidak tahu. Tapi jangan kemudian kita mengharap masalah, nggak boleh. Maka doanya itu Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah yasir, mudahkanlah urusan kami. Ya mudabbir dabbir, ya mudabbir dabbir. Ada doa nanti, ada wirid tentang ya Allahumma yassir ya mudabbir dabbir. Nah, itu ada doa agar supaya berbagai urusan kita, urusan apapun dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh, tapi yang tidak boleh adalah memastikan. Karena yang memastikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pasti. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang berencana itu sangat dianjurkan menurut Ustadz. Kira-kira begitu kesimpulannya tadi. Tetapi setelah berencana ya sudah, rencana itu ditutup di dalam satu buku, kemudian semuanya diserahkan kepada Allah karena hasil akhirnya nanti adalah tetap Allah yang menentukan. Kira-kira begitu. Ada satu pertanyaan lagi, tetapi mungkin kalau misalnya waktunya cukup, monggo dijawab. Ini ada pertanyaan, bagaimana apa zikir khusus untuk anak yang introvert, yang sulit diajak komunikasi, namanya zikir apa? Kalau misalnya mungkin dijawab, kalau enggak monggo Jafri saja. Monggo Ustaz Udin. Terima kasih di pengajian ini kan pernah saya sampaikan.
Jadi kalau itu masih anak-anak ya, masih anak-anak, kita kalau sholat malam ya, sholat malam itu bangun jam 2 atau setengah 3, begitu bangun, setelah wudhu, kita lakukan setelah wudhu, sholat dulu atau sebelum sholat. Mungkin kalau yang paling mujarab itu setelah kita melaksanakan sholat. Itu kepala anak kita, ya kepalanya. Kalau sedang tidur itu kita sungguh, kita sebul, kita tiup pelan-pelan dengan membaca Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikat warruh. Nah, itu 3 kali. Subuhun kudus, ya, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Terus yang ketiga, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Pelan-pelan ya, ditiup. Insya Allah ya, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nanti anak itu lambat laun ini ada perubahan. Ini saya dapat dari guru saya. Guru saya itu pernah bercerita begini. Dia itu punya guru. Gurunya itu punya muridnya itu semua muridnya itu orang gila, pesantren orang gila itu, rehabilitasi lah. Itu begitu beliau itu datang, itu langsung ketakutan, bukan ketakutan tunduk semua. Ayo takut semua. Terus kaget, apa yang dilakukan ini kok semuanya itu orang yang sangar-sangar itu, garang-garang itu, begitu beliau datang itu semuanya tunduk. Akhirnya kiai saya itu bilang begini, Yai, saya minta doanya apa ini? Nanti ya kamu ke rumah saya. Kalau ini nggak usah ke rumah, nanti saya kasih. Gini, ini dibaca. Dan akhirnya beliau bilang, ini doa, setiap ada orang yang seperti itu, pokok ada masalah, bacakan ini. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikat warruh. Itu langsung menjadi anak yang taat dan manut. Nah, kemudian beliau terapkan, ada salah satu anaknya tokoh pusat dulu itu, keluarganya Pak Harto masalah itu, anaknya itu ada yang seperti itu, ditaruh ya pada kiai itu, ya diobati dengan cara seperti itu. Alhamdulillah ada perubahan. Nah, itu bagaimana caranya? Ternyata dalam dunia ngobat seperti itu ya, pengobatan seperti itu tidak tiba-tiba. Tidak. Maka orang itu harus misalkan punya kepekaan spiritual yang tinggi, misalkan waktunya dalam kondisi puasa itu jauh lebih efektif. Makanya waktu yang paling top itu adalah tengah malam. Sholat tahajud misalkan 11 rakaat 12 rakaat witir, kemudian baca zikir, kemudian bismillah ya, ditiup, kemudian kalau perlu air itu ditiupkan bismillahirrahmanirrahim, diminumkan. Tapi istiqomah ya. Jangan sampai kemudian ini sudah 2 hari kok tetap, itu namanya belum istiqomah itu. Kadang itu hasilnya itu nanti sekian tahun, dan kadang hasilnya itu tidak tiba-tiba. Baru sekian tahun itu baru bisa dirasakan, bisa berubah. Makanya doa yang terpenting bukan untuk doa diri kita, tapi bagaimana kita bisa mendoakan orang lain. Ada istilah begini, kalau orang baik kepada orang baik itu baik, tapi kalau orang berbuat baik pada orang yang pernah menyakiti kita, itu baru orang yang terbaik. Nah, kita mendoakan orang lain, insya Allah itu kebaikan akan kembali pada diri kita. Dan kita jangan mementingkan kita, tapi anak-anak kita doakan. Kalau perlu kita sering puasa, perlu sholat malam, khataman Al-Quran, untuk apa? Insya Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Demikian. Baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu-ilmunya, dan yang terakhir itu tadi bisa dipraktekkan ketika malam ditiup keningnya anaknya. Semoga ini juga bisa dipraktekkan ketika
suami atau istrinya tidak manut Ustaz ya. Mungkin bisa Ustaz ya. Disebulkan di kepala suaminya itu. Oh, itu, kalau disebut Atau berarti semprot ya. Baik Diupun-upun ya. Ustaz. Diupun-upun Ya, ini. diupun-upunnya ya. Baik Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu hadirin pada kajian virtual pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nurul Hikam, Kelabang Kota Malang, dan diasuh oleh Dr. Abdul Adib Irsyad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai kata akhir, monggo Ustadz doanya, dan saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, ini kajian rutin setiap Rabu pagi jam 5.30 sampai selesai, dan Jumat pagi di jam yang sama. Semoga kita semua istiqomah, dan dari saya akhiri, Allahumma fiq dan monitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita berdoa kepada Baik, Pak Ustadz mute. Mute suaranya Pak Ustadz. Ustaz Adim, suaranya kok hilang. Ustaz Adim. Mute Ustaz Adim. Ya, ya. Ini Waalaikumsalam. Ya, betul. Ini saya akan baca sholawat ya, sholawat yang termasuk tadi apa namanya untuk kesembuhan ya dengan berbagai penyakit ya. Ini memang saya membiasakan ngaji baik di Kitab Ihya atau ini saya awali dengan baca-baca sholawat dengan harapan kekuatan sholawat, barokah dari sholawat, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ketentraman batin juga. Mungkin kalau kita sakit Allah berikan kesembuhan dan ridho dengan kondisi seperti itu. Dan ini saya baca. Setiap ngaji mesti baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrabal haniya wa habiya wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatu bi anna at-ta'na wa ta'un wa sa'ir an wa ibala yaqun ya Allah ya man amara bainal kaf wan nun wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uth rahmatan lil alamin. Salatan tufarrij biha ma nahnu fi bin umuri dina dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina ala rizq wa tuhassin biha lana ala akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana bi hajji baitikal haram wa ziyarati qabri nabi ani afdhalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan ala bisri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqni minhu ilman munir wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taqunu biha likulli usri yusra wa likulli da'in dawa wa likulli syaqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ya sholawat ini. Allahumma ya Allah, sholli, mudah-mudahan engkau ya Allah menambah rahmat ala Sayyidina Muhammadin pada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad SAW. Sholatan takunu biha likulli usra. Dengan sholawat itu mudah-mudahan segala kesulitan itu menjadi mudah. Walikulli dawain, dan dari tiap-tiap penyakit itu ada obat. Walikulli syifa, walikulli syaqamin syifat. Dari tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu yang dilakukan oleh para habaib, para ulama ya, ketika menghadapi keluarganya atau orang dekatnya sakit agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan. Kemudian yang sebelumnya yaitu sholat agar dimudahkan untuk berangkat pergi haji.
Dan sebelumnya ada sholawat yang agar dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dan ini dalam kehidupan itu ada eksperimennya, eksperimen ya, ada contoh dan terjadi pada orang-orang tersebut, dan kita harus mengakui itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada sholawat tentang anti terkena namanya taun, ya, penyakit yang menular, wabah. Makanya tadi saya baca sholawatnya namanya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna at-ta'na wa ta'un. Ini wasa'il anwa ibadah yaqul ya Allah ya man amar bainal kaf wan nun wa ala alihi wasallam. Ini sholawat ini saya dapatkan dari guru-guru saya, baik dari ulama atau kiai, baik dari habaib yang sudah wafat atau yang masih hidup, dan semuanya itu saya minta dari mereka untuk saya amalkan dan saya berikan kepada orang-orang yang mudah-mudahan membutuhkan dan diberikan insya Allah kesembuhan dan ya, kemudahan. Kemudian saya lanjutkan. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya subhal bawai as-sani salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajjatu filana ya dal ula fi hadhihi al-'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala nuril anwar wasil asrar wa tariqil akhyar wa mustahida bil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa asbil akhyar ada ni'amil wa ifdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm وفي كل يوم في اليوم الموعود سر وجاه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نور الكساري ومدد الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلب بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب Rahim. Ya Allah, berkailah keluarga kami semua, keluarga jamaah pengajian ahli kam dan pengajian Ya Ulumuddin. Ya Allah ya Karim akrimna ya Allah, ya Allah akrimna ya Allah, ya Allah akrimna ya Allah ya Rahman irhamna bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi dalam pengajian ini, itu nanti Mas Thalib yang ngurus. Yang penting kita istiqomah, insya Allah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya izin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.